Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, di mana tentu saja nikmat dan karunia yang Allah berikan tersebut tidak akan pernah bisa untuk kita hinggakan. Ya. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghinggakannya. Nah, tentu saja di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Semoga nikmat iman dan nikmat Islam ini yang kita peluk, yang kita yakini, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, dapat bertahan dalam diri kita hingga Allah mewafatkan kita kelak. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, kita lanjutkan kembali kajian fikih menurut mazhab Imam Syafi'i yang pada 2 pekan yang lalu kita sudah membahas haid, ya, sudah habis pembahasan haid ini dalam kitab fikih manhaji ini sudah habis, ya. Namun kita akan mencoba beristifadah atau mengambil faedah, ya, dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i dan juga kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah, ya, agar mendapatkan banyak maklumat, ya, banyak informasi dan juga tambahan wawasan. Mengingat belajar tentang haid ini adalah belajar yang hukumnya fardu ain bagi wanita, bagi muslimah itu hukumnya adalah fardu ain. Baik, kemarin kita sudah sampai sini, ya, cuman mungkin ada yang tidak hadir mungkin 2 pekan yang lalu. Kita akan mengulang dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Baik, sebelumnya kita ke sini dulu, ya. Ini kita baca secara cepat, ya. Hukum-hukum tentang haid, ya. Ini tidak ada di kitab fikih manhaji, ini tidak ada, ya. Jadi cuma 2 halaman ini aja, ya. Kitab fikih manhaji bab haid ini cuma 2 halaman, ya, sampai sini dan kita sudah baca kemarin. Nah, sekarang kita menambah faedahnya di kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Insyaallah kita baca cepat, ya. Ahkamul haidi, ya, hukum-hukum tentang haid, ya. Yata'allaqu bil haidi bil idofati ilal ahkamis sabiqah. Jadi yang terkait dengan haid, ya, sebagai tambahan dari hukum-hukum sebelumnya, ya. Di kitab ini ada pembahasan sedikit juga tentang haid, ya. Tapi enggak kita ambil faedah yang penting-penting saja, ya. Ahkamun, ya. Jadi ada hukum-hukum yang terkait dengan haid, tambahan dari hukum-hukum yang sebelumnya, ya. Nadhkuruha biikhtisarin, yang akan kami sebutkan secara singkat, secara ringkas, ya. Karena kalau untuk mendetail atau untuk secara rinci, maka itu dikembalikan kepada kitab-kitab mutawwalat, ya, kitab-kitab yang berjilid-jilid itu, ya, yang itu tentu levelnya sudah level bukan pemula, level mutawasid atau bahkan muntahi, ya, level menengah atau level lanjutan. Kalau kita sekarang levelnya level pemula, gitu, ya, tolibul ilmi level awal, level pemula. Baik, yang pertama, ya,
Pertama adalah haid itu yamna'u sihhata thaharati illa awsalil haji wa nahwiha mimma la yatawaqqafu 'ala thaharati ya. Yang pertama mencegah sahnya toharoh. Jadi kalau seseorang yang haid itu toharoh maka hukumnya tidak sah ya. Kecuali mandi-mandi yang berkaitan dengan haji. Nah, ya nanti akan kita bahas ada bab sendiri bab haji. Kemudian wanahwaha mimma la yatawaqqafu 'ala toharoh yang tidak tergantung kepada toharoh. Ya. Apa contohnya mandi yang tidak tergantung dengan toharoh? Kaliaktisali lin nazafati wal aid. Ya. Seperti mandi untuk membersihkan badan ya, nazafah, membersihkan badan dan juga hari aid ya. Wa tahrumu toharatu bin niyatil ibadati illa ma sabaq, dan haram hukumnya bersuci dengan niat ibadah. Jadi seorang itu bersuci ketika haid tentunya ya, dia berniat untuk bersuci, niat ibadah, itu tidak sah dan hukumnya adalah haram. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kecuali yang sebelumnya ya, seperti misalnya mandi untuk haid, mandi untuk membersihkan badan, mandi haji, ya. Baik. Kemudian yang kedua, al-haidu yamna'u sihhata wujubis sholati wa yahrumu ada'uha fihi wa yamna'u sihhataha. Haid itu mencegah sahnya kewajiban sholat dan mengharamkan pelaksanaan sholat ya di dalam haid itu ya, dalam masa-masa haid, dan juga mencegah kesahannya sholatnya. Jelas ya, udah tahu kita ya. Kemudian yang ketiga, al-haidu yamna'u wujubas shaumi fi ramadhana ya. Hukum yang ketiga, haid itu melarang atau mencegah wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wa yahrumus siyamu asna'ahu, dan haram hukumnya berpuasa ketika masa haid. Wa yamna'u sihhatahu, dan juga mencegah sahnya puasa atau terhalang dari sahnya puasa itu ya. Kemudian yang keempat, wa yahrumu 'alal haidi al-i'tikafu wa yamna'u sihhatahu. Haram hukumnya bagi haid untuk i'tikaf dan juga akan mencegah sahnya i'tikaf tersebut ya, haid itu. Baik, kemudian yang kelima, yahrumu asna al-haidi az-ziharu wat tolaku. Ya. Ini mengulang dari yang pernah kita bahas ya. Jadi tolak dalam masa haid itu adalah tolak bid'ah ya, tolak yang bid'ah, dan juga hukumnya haram di sini ya. Dan juga zihar. Zihar itu misalnya ucapan seorang suami ya kepada istrinya, ya kamu terhadap diriku seperti punggung ibuku. Dengan maksudnya si suami mengatakan kalimat zihar ini untuk mengharamkan istrinya agar digauli. Karena kan orang tua itu tidak boleh untuk digauli gitu ya, mahram kita ya. Baik, semoga jelas ya. Nanti ada hukumnya sendiri ya, masalah zihar, talak, ini ada bab tersendiri. Kalau di kitab fikih manhaji itu di juz yang kedua ya. Kalau kita masih di juz yang pertama ya, insya Allah kita akan masuk ke sana insya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan juga kebisaan untuk masuk ke dalam itu, dalam pembahasan itu ya. Kemudian yang keenam, idza hadat asibyah ya. Jika seorang itu idza hadat as-sobiyatu ya, maaf ya. Jika seorang anak perempuan itu mengalami haid faqad balagot bihi, maka itu dia menjadi balik ya, wa asbahat mukallafatan syar'an, dan dia menjadi mukallaf. Mukallaf itu dia dibebani oleh taklif syariat ya, hukum-hukum syariat. Wa ahlan litawajjuhil khitabi ilaiha bitakali fi syar'iyyati. Ya sama ya. Dan dia bisa menerima khitab, seruan yang diserukan kepada wanita itu tadi, anak kecil yang baru haid tadi, berupa seruan, berupa apa, taklif syar'iyyah ya, harus sholat, harus menutup aurat, harus puasa dan seterusnya ya. Kemudian ya ta'allaku bil haidi al-iddatu wal istibra, ya, berkaitan juga dengan haid nih, al-iddah ya, iddah dan juga istibra ya. Baik.
Kemudian al-haidu yujibul gusla kama sayati. Nah, ya, jadi haid mewajibkan mandi. Nah, ini yang sudah kita bahas di kitab fikih manhaji ya, bahwa haid ini ya mewajibkan mandi. Nah, di sini ya. Wa dalilu anal haida yujibul gusla. Ini sudah kita bahas ya, bahwa haid ini mewajibkan kita untuk mandi besar. Ya. Baik. Ini sama ya, kalau seorang wanita itu suci dari haid, maka wajib dia untuk mandi ya, wajib untuk mandi. Kemudian sama ya, ini sama. Nah, kalau seorang haid itu sudah mandi atau bertayamum katakanlah karena tidak ada air, fatajibu 'alaiha as-shalatu min waqtin tihail haidi, maka wajib atasnya untuk sholat dari waktu berakhirnya haid ya. Wala taqdi sholata allati fatatha asna al haidi, sudah jelas ya. Dia tidak mengkodok sholat yang tidak dia kerjakan ketika masa haid. Ya, ini dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nahidu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala naqdi sholata. Kami tidak mengkodok sholat. Wala nu'mar bil qodoi, dan kami juga tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah, kenapa seperti itu? Di anna sholata taksur, karena sholat itu banyak gitu ya. Bayangkan misalnya kemarin kita sudah belajar ya bahwa masa minimal itu sehari semalam gitu ya, 24 jam. Sedangkan masa haid paling lama kemarin adalah 15 hari ya. 15 hari nggak sholat misalnya, haid misalnya ya, kali 5. Nah, itu sudah 75 gitu ya. Itu kan menyulitkan ya, sangat sulit sekali. Makanya tidak dikodok. Wal haidu yataqarraru. Haid ini berulang dia, berulang tiap bulan. Falau wajaba 'alaiha al qada'u la syaqqa 'alaiha dzalika wa dhaqa. Maka kalau diwajibkan kodok bagi wanita yang haid, maka akan susah, akan menyusahkan, wadoko, dan akan merasa kesempitan. Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa yang mana dia itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, ketika haid, fayajibu qada'uhu, maka wajib untuk mengkodok puasanya. Li'anna sauma fis sanati marrotan, ya. Karena puasa dalam satu tahun itu cuma marroh sekali. Fala yashukku qada'uhu, maka tidak akan susah untuk mengkodoknya. Falam yaskut, dan juga tidak jatuh ya, tidak gugur kewajiban mengkodok puasa Ramadan yang tidak dilakukan oleh wanita yang haid. Ya. Nah, ini ya, ini di sini dikatakan karena yusibuna dzalika ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, haid itu menimpa kami atau kami mendapatkan haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanu maru biqada'i shaumi, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, walanu maru biqada'i sholati, dan kami tidak diperintahkan, tidak disuruh ya untuk mengkodok yang namanya sholat. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke takrirat ya. Ini ada tabel-tabelnya. Nyaman kita belajar jadinya ya. Ada tabel-tabelnya di sini ya. Coba perhatikan nih tabel-tabelnya untuk memudahkan gambaran kita ya. Meskipun ini akan kita ulang sedikit ya. Ini ada 8 pesertanya berarti ya. Ini apakah 2 pekan lalu hadir apa tidak? Yang 8 ini. Mbak Atik ini hadir. Fitriani hadir ya. Langgeng hadir. Kalau yang lainnya hadir nggak 2 pekan yang lalu? Enggak, Ustadz, nggak hadir. Baik, berarti kita ulang ya. Tapi ulangnya di kitab Takrirat Sadidah. Baru ini kemarin absen 1 kali. Baik, ini babul hayudi ya. Ini lebih nyaman kita karena ada tabelnya ya.
Dan ini ada pembahasan yang tidak dibahas di 2 kitab sebelumnya, yakni bagaimana kalau haidnya terputus-putus. Nah, baik, ini sering ditanyakan oleh perempuan gitu ya. Nah, al-haid ya, pengertian haid itu secara bahasa adalah sayalan. Udah kemarin kita bahas, artinya adalah mengalir. Ya, yuqalu hadal wadi ila sala. Nah, ini secara bahasa ya. Mengalir intinya gitulah ya, secara bahasa haid itu artinya mengalir. Nah, adapun secara syar'an, secara istilah syar'i, haid itu adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati. Nah, ya, darah normal gitu ya, darah normal yang keluar dari rahim wanita yang paling ujung ya, yang paling ujung ala sabili sihah ya, dalam kondisi yang sehat. Nah, ini penjelasannya, penjelasan ringkas, syarhut ta'rif ya, penjelasan ringkas terkait dengan definisi. Nah, kita perlu paham ya definisi ini ya, karena dari definisi ini yang akan membawa kita untuk lebih mendalam lagi ya. Nanti kalau bahas fikih seperti itu, nanti sholat itu secara bahasa adalah, secara syar'i adalah, haji adalah secara bahasa, secara syar'i, puasa adalah begitu. Kita kalau belajar fikih pasti seperti itu. Ya. Baik, penjelasan definisi secara ringkas. Damu jibilatin. Tadi kan dikatakan secara syar'i damu jibilatin. Nah, apa itu damu jibilatin? Maksudnya adalah damun tobi'iyun. Darah yang sudah memang nalurinya, tobi'i, sudah menjadi tabiat dari seorang wanita. Tobi'i, udah jadi bahasa Indonesia kan, kita sering dengar ya. Tobi'i, tabiat. Nah, ya. Ini darah yang normal, darah yang alami, ya, yang biasa. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adama. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada catatan kaki nomor 1, hadis Imam Bukhari ya, hadis riwayat Imam Bukhari fil haji, pada bab haji ya, al haju ashhurun ma'lumat, haji itu bulan-bulan yang sudah diketahui. Juga riwayat Muslim ya, pada bab penjelasan wajibnya ihram ya, bab haji juga. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, kata Nabi, hada syai'un, darah ini adalah darah yang sudah Allah tentukan bagi perempuan-perempuan keturunan Adam. Nah, ya, baik. Kemudian definisinya, yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar dari rahim ya, udah jadi bahasa Indonesia, keluar dari rahim yang paling ujung berarti ya, paling jauh berarti. Bi khilafi damil fasadi, berbeda dengan darah fasad. Kalau darah fasad, fa innahu yakhruju min adna rahimil mar'ati. Nah, kalau darah fasad itu darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Nah, kalau yang aqsa, yang ujung tadi, itu namanya haid. Kalau yang di pangkal rahim, maka itu namanya darah fasad. Ala sabili sihah ya, dalam kondisi yang sehat, ai laisa bisababi marobin au illatin, yakni bukan yang disebabkan oleh penyakit atau penyakit. Nah, ya. Nah, itu penjelasan secara singkat terkait dengan definisi haid. Nah, nama haid ini ya, asmaul haidwi khamsata asyarosman. Ya, haid ini ternyata namanya itu ada 15 ya. 15 nama haid ini ya. Haid, mahid, mahab, tomsu, ikbar, toms, iraq, firaq, ma'adha, ma'adha itu ya. Dohikun, darsun, dirosun, nifasun, korun, yaksorun. Nah, ini adalah nama-nama dari haid. Ada 15 semuanya. Nah, ini yang penting ya, ini yang penting. Perhatikan baik-baik ya. Muddatul haidi, rentang waktu haid. Ini kita sudah bahas 2 pekan yang lalu ya, tapi nggak apa-apa kita ulang sebentar karena ada teman-teman yang belum datang 2 pekan yang lalu.
Muddatul haidi atau masa haid aqalluhu yaumun wa lailatun arba'ah wa khamsu wa ishruna sa'ah ya. Masa haid paling pendek atau minimalnya adalah 1 hari 1 malam alias 24 jam. Ini dasar sekali ya konsepnya ya. Ini dipahami betul-betul ya. Aktsaruhu maksimal haid itu masanya adalah khamsata asyar yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam. Ghalibuhu sittah au sab'ah ayamin bilayaliha. Masa yang sering terjadi haid ya, yang paling sering adalah 6 atau 7 hari. Nah, ya 6 atau 7 hari. Nah, ini konsepnya ya, ini konsep dasar, harus dipahami betul-betul. Jadi ringkasnya apa? Minimal haid sehari semalam, 24 jam. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Haid paling sering yang dialami oleh seorang wanita atau banyak wanita itu yang paling sering adalah 6 atau 7 hari, 7 malam. Baik, ya. Nah, muddatut tuhri ya. Masa suci. Masa suci sekarang. Nah, masa suci di sini itu adalah ya aqalluhu khamsata asyar yauman bilayaliha ya. Masa suci minimal itu adalah 15 hari 15 malam. Aksaruhu la hadda li aksarihi. Masa suci paling lama itu tidak ada batasan. Jadi maksimal masa suci itu tanpa batas, tidak dibatasi. Ghalibuhu, sedangkan masa yang paling sering, masa suci yang paling sering itu adalah 23 hari, 23 malam atau 24 hari, 24 malam. Lah kenapa seperti ini? Nah, mari kita pahami seperti yang tadi. Misalnya di sini dikatakan ya masa haid paling lama itu adalah 15 hari 15 malam. Berarti minimal masa suci itu adalah 15 hari 15 malam. Kalau kita jumlah berarti dia adalah 30 hari. Dan ingat dalam kalender Hijriyah itu bulan itu kalau enggak 29 hari, kalau enggak ya 30 hari. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Nah, ya. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, ya. Nah, dua-duanya itu kalau dijumlah harus 30 hari. Ya. Nah, sementara kalau dalam masa haid yang paling sering itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, berarti masa suci yang sering juga dialami itu berarti 23 hari atau 24 hari. Nah, ya, kalau dijumlah misalnya masa sucinya berapa ini? 23 hari. Berarti dia haidnya berarti 7 hari, ya. Sedangkan kalau dia haidnya 6 hari, berarti masa sucinya berarti 24 hari. Nah, ya, nah ini mari kita lihat tabel ya. Kita lihat tabel. Di sini dikatakan wal ghalibu anna syahral mar'ati la yakhlu min haydin wa tuhrin. Dan umumnya mayoritasnya bahwasanya bulan yang dialami oleh seorang wanita itu tidak akan kosong dari yang namanya haid dan juga suci. Ya, jadi 1 bulan itu perempuan itu pasti ada yang namanya haid, ada yang namanya apa? Suci. Nah, di sini dijelaskan ternyata ya, Fa in kana haiduha sittata ayamin fatuhruha arba'atun wa ishruna yauman. Kalau haidnya itu 6 hari, maka masa sucinya adalah 24 hari. Wa in kana haiduha sab'ata ayamin, dan kalau haidnya itu 7 hari, fatuhruha berapa ini? Salasah wa ishruna yauman. Nah, ya. Kalau haidnya itu 6 hari, 7 hari, maaf ya. Kalau haidnya itu 7 hari, maka berarti masa sucinya adalah
23 hari. Baik. Ayo kita lihat gambarnya ini biar lebih jelas ya. Jadwalun. Jadwal udah jadi bahasa Indonesia ya. Litaudih ya, jadwal ya, tabel mungkin ya kalau kita terjemahkan ya. Untuk menjelaskan ya. Grafik ya, bukan grafik. Ya tabel lah ya. Tabel ya untuk menjelaskan. Suratu damil haidi wa tuhri khilal syahraini. Bentuk darah haid dan juga masa suci yang ada di 2 bulan. Baik. Ini coba dilihat. Coba dilihat ya. 5 hari dia suci ya. Ini terlihat nggak ini teman-teman nih gambar saya ini? Gambarnya terlihat nggak? Sama suara saya terdengar nggak? Kalau suara sudah tadi saya tanya ya. Kalau gambarnya ini kelihatan nggak ini teman-teman? Terlihat baik. Nah ini ya, ini 5 hari suci. Ini bisa teman-teman nanti catat di bukunya bisa ya untuk memahami ya. 5 hari suci. Kemudian dia 7 hari haid. Nah ternyata 18 hari dia suci. Kita jumlah. 5 tambah 7 berapa? 12. 12 tambah 18 berarti 30. Ini di bulan yang pertama. Ya, ingat ya, bulan yang pertama. Syahrul awal. Ya. 5 hari suci, 7 hari haid, 18 hari suci. Baik, selesai bulan yang pertama. Sekarang kita masuk di bulan yang kedua. 5 hari suci, kemudian 7 hari haid, 18 hari suci. Nah, ya, kita jumlah. 5 hari suci tambah 7 hari haid 12. 12 tambah 18 30. Nah, ya. Baik, kita lihat di sini. Samaniyata asyar yauman. 18 hari tuhrun minasyahril awali, kemudian ditambah khamsata ayam tuhrun minasyahri tsani, sama dengan salasa wa ishruna yauman tuhrun bainal haidotain. Nah, ya. Mari kita lihat. 18 hari suci di bulan yang pertama. Berarti di sini ya. Di sini ya. 18 hari suci di bulan yang pertama. Berarti di sini ya. Di sini. Kemudian 5 hari suci di bulan yang kedua. Berarti di mana? Di sini. Ya. 5 hari suci di bulan yang kedua. Nah, kalau dijumlah jadi berapa dia? Jadi 23 hari. Jadi 23 hari dia masa suci di antara 2 haid. Haid yang pertama di bulan yang pertama adalah 7 hari. Haid yang kedua di bulan yang kedua adalah 7 hari. Nah, di antaranya itu ada masa suci. Berapa masa sucinya? Berarti masa sucinya 18 hari ditambah 5 hari menjadi berapa? 23 hari. Sesuai nggak? Sesuai nggak dengan ini? Sesuai, ya kan? Karena masa yang paling lama adalah 23 hari. Masa suci yang paling lama. Dan kita ada sampaikan juga bahwa seorang wanita itu tidak akan kosong dalam 1 bulan itu dari haid dan juga dari masa suci. Baik. Sampai sini bisa dipahami ya, jelas ya. Baik. Cara mengetahui masa suci nanti kita akan kita bahas di kitab ini ya. Nah, ini sama ya. Usia haid ya, usia haid dan juga rentang waktunya. Sudah kita bahas tadi ya di kitab Mu'tamad ya. Masa yang minimal itu 1 hari 1 malam ya. Kemudian masa maksimal itu 15 hari. Ya, itu sudah kita bahas ya. Di sini dikatakan wa aqallu muddatin lituhri bainal haidotaini khamsatun asyara yauman bilayaliha. Sama tadi ya. Minimal masa suci itu adalah 15 hari. Ini penting dipahami ya, minimal masa suci ini ya. Jadi nanti kalau
pembahasan tentang istihadoh nanti masuk dia ya. Karena istihadoh itu ada 7 ya. 2 pekan lalu sudah saya coba tanya terkait istihadoh ya. Ada soal misalnya keluar darah sekian hari, berapa haid, berapa suci, berapa istihadoh. Nah, itu penting ya. Penting untuk diketahui. Minimal masa suci adalah 15 hari. Ilam tasil ad-dima. Di sini dikatakan jika darahnya itu tidak berkelanjutan. Nanti kalau berkelanjutan lebih dari 15 hari, maka bukan 15 hari haid. Ya, misalnya ya, ini contoh misalnya ya, ada seorang keluar darah itu misalnya 17 hari teman-teman. 17 hari keluar darah. Ya. Apakah kita tentukan berarti 15 hari itu haid sementara 2 harinya itu istihadoh? Apakah seperti itu? Ya. Karena kita sudah belajar tadi ya, masa maksimal haid itu adalah 15 hari. Di sini dikatakan nih, aksaru haidi khamsatu asyar yauman. Haid paling lama itu adalah 15 hari. Misalnya tadi saya katakan seorang wanita tuh keluar darahnya itu 17 hari. 17 hari. Apakah, ini coba dijawab ya. Di chatting nggak apa-apa, lalu suara nggak apa-apa. Apakah haidnya itu 15 hari, kemudian 2 harinya itu istihadoh, atau nggak langsung seperti itu? Tergantung kebiasaan haid setiap bulan, 15 hari haid. Ya, betul ya. Jadi dilihat dulu adat haidnya ya. Berarti ini sudah pernah belajar tentang haid berarti ya. Jadi tidak langsung 15 hari haid ya. Kita harus melihat adatnya ya. Tergantung dia adatnya itu berapa ya. Berapa adatnya, kemudian baru bisa kita hukumi. Nggak bisa serta-merta langsung 15 hari kita hukumi dia haid. Berarti kalau kita hukumi 15 hari haid, berarti padahal sebetulnya tidak seperti itu ya, karena ada haidnya, adatnya yang harus kita hitung, maka ada waktu-waktu yang harusnya dia sholat, dia tidak sholat. Ya. Dia tidak sholat. Nah, ya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya masih belum ada bayangan, nggak apa-apa. Nanti akan coba kita kasih lah contoh-contohnya itu ya. Saya punya slide ya, Jadi ditampilkan gambar-gambarnya. Ini darahnya merah, darahnya hitam ya. Ya, tapi itu nggak cukup kalau disampaikan ba'da maghrib sampai isya itu nggak cukup ya. Itu minimal 1,5 sampai 2 jam ya. Makanya nggak saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau belajar itu, ya butuh waktu khusus gitu ya. Butuh waktu khusus. Nih di tengah-tengah kita ada Mbak Langgeng dari Friends to Jannah. Ya mungkin kalau mau belajar itu bisa kita agendakan ya. Terkait dengan haid, nifas, dan istihadoh. Ada tabel-tabelnya. Nggak hanya tabel yang seperti ini tapi ya. Kalau ini kan ringkas sekali ya. Ada misalnya keluar darah segini, keluar darah segini. Apakah dia itu istihadoh, apakah dia itu haid. Nah, itu ada ya. Ya. Nah, baik ya. Kita berhenti di sini dulu mungkin ya, teman-teman ya, sudah Isya. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pekan depan ya. Kita habiskan ini ya. Kita juga akan masuk ke bab istihadoh nanti. Nah, pekan depan mungkin kita akan masuk ke bab istihadoh insya Allah. Bab istihadoh, tapi sekali lagi saya sampaikan, kita fikih manhaj ini sangat singkat. Nah, coba teman-teman lihat ya. Nih ya, ini kitab fikih manhaji ya. Istihadoh ya, ini istihadoh, coba lihat. Nah, sudah sampai sini aja. Pembahasan berikutnya ma yahrumu bil haidi, yang diharamkan ketika haid. Ini udah kita sampaikan ya. Udah kita sampaikan, tapi nggak apa-apa kita ulang sebentar. Jadi sedikit sekali teman-teman. Istihadoh ini padahal ini cukup jelimet ya, cukup jelimet. Coba kita bandingkan dengan kitab Takrirat ini. Nah, ini istihadoh ya. Ada 7 ya. Jadi bentuk-bentuk istihadoh itu ada 7. Nah, ini perlu untuk kita ketahui. Meskipun mungkin kita tidak ketahui detail, tapi minimal kita ngerti konsepnya ya. Konsepnya kita paham.
Kalau mau lebih detail lagi, nah ini kitabnya ya. Al-Ibanatu wal Ifadatu fi Ahkamil Haidi wal Nifasi wal Istihadah. 101 halaman. Nah, ini ya, hukum-hukum tentang haid, nifas, istihadah dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini cukup detail ya, detail. Satu kitab membahas khusus masalah ini gitu ya. Tapi tentu tidak bisa kita sampaikan ya. Di maghrib sampai isya kan terlalu singkat gitu ya, terlalu singkat. Baik, insya Allah kita lanjutkan pekan depan ya. Pekan depan kita akan masuk bab istihadah insya Allah. Bab istihadah, bab yang sangat penting ya. Kalau lebih dari 15 hari, nah itu indikasi dari istihadah ya, indikasi dari istihadah karena dia keluar lebih dari 15 hari ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya. Semoga pekan depan hadir kembali ya teman-teman yang 9 ini semuanya perempuan, Masya Allah ya. Ya, belajar ilmu tentang haid, nifas, istihadah ini memang fardu ain bagi wanita ya. Karena kalau misalnya haidnya itu 15 hari tadi ya, kemudian keluar darahnya 17 hari, itu nggak bisa serta-merta kita hukumi haid itu 15 hari ya, karena harus kita perhitungkan yang lainnya ya. Baik, itu dulu yang kita bahas. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.